Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hak merek. Kelompok kami terdiri dari Julia Nur Fajriya, Liana Nurfianti, Enrian Eka Saputra, Nabila Hana Hirunisa, dan Nina Widianingrum. Materi pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa itu merek. Merek atau juga biasa dikenal dengan istilah brand adalah penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan. Namun tidak hanya sebagai identitas semata, merek juga berperan penting mewakili reputasi tidak hanya produknya, namun juga penghasil dari produk barang atau jasa yang dimaksud. Materi kedua yaitu merek seperti apa yang dilindungi. Nah, suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam perdagangan barang atau jasa dan dapat berupa: pertama, gambar seperti lukisan burung Garuda pada logo Garuda Indonesia atau gambar kelinci pada logo dua kelinci. Kedua, kata seperti Google, Toyota, atau Mandiri. Ketiga, frasa seperti Sinar Jaya atau Air Mancur. Keempat, kalimat seperti Building for a Better Future atau terus terang Philip terang terus. Yang kelima, huruf seperti huruf F pada logo Facebook atau huruf K pada logo Circle K. Yang selanjutnya, huruf-huruf seperti IBM atau DKNY. Yang selanjutnya, angka seperti angka 7 pada logo 7-Eleven atau angka 3 pada logo provider GSM3. Nah, siapa sih yang berhak mendaftarkan merek? Jadi, setiap orang yang memiliki ide murni atas pemikirannya terhadap barang atau jasa yang diproduksinya berupa nama, logo, ataupun slogan, berhak melakukan klaim dalam bentuk pendaftaran ke DJKI, Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelek. Waktu terbaik untuk mendaftarkan merek. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa merek mempunyai prinsip first to file, di mana kita harus segera melakukan pendaftaran ke DJKI supaya untuk menghindari klaim yang sama dari pihak lain. Nah, tidak seperti paten atau hak cipta, perlindungan merek terdaftar tidak mensyaratkan baik keburuan ataupun keaslian. Dengan demikian, suatu merek yang sudah dipergunakan secara luas selama bertahun-tahun tetap masih bisa didaftar sepanjang memang tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek pihak lain yang telah terlebih dahulu didaftar atau diajukan permohonan pendaftarannya. Yang selanjutnya adalah waktu dan biaya. Untuk waktunya, proses permohonan pendaftaran merek sejak tanggal penerimaan hingga tanggal pendaftaran yaitu selama 7-9 bulan, di mana pemohon tidak dapat menuntut jika ada pihak lain yang menggunakan mereknya tanpa izin sebelum sertifikat tersebut diterbitkan. Dan untuk biayanya yaitu sebesar 2 juta per satu merek, dan ini belum termasuk biaya jasa profesional jika permohonan tersebut diajukan melalui konsultan HKI profesional. Nah, yang selanjutnya adalah perpanjangan merek. Masa perlindungan hak merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yang dapat diperpanjang setiap 10 tahun secara terus-menerus. Pemegang hak merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan hak merek dari sejak 6 bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek sampai dengan 6 bulan setelah masa perlindungan berakhir. Selanjutnya, saya akan memaparkan di mana sajakah perlindungan merek berlaku. Secara konvensional, merek memiliki prinsip teritorial, yang artinya perlindungan merek hanya berlaku di satu negara di mana permohonan merek diajukan dan diberikan. Contoh, untuk memperoleh perlindungan merek di Indonesia, maka pemohon harus mendaftar di Indonesia, dan merek yang diajukan tersebut hanya berlaku di Indonesia. Alternatif lain yaitu menggunakan Madrid Protocol, yaitu perlindungan merek berlaku di beberapa negara anggota Madrid Protocol hanya dengan satu permohonan pendaftaran merek internasional di negara asal. Selanjutnya, bagaimanakah prosedur pendaftaran merek? Pertama, mengecek terlebih dahulu keberadaan merek. Apakah merek yang ini diajukan sudah terdaftar atau belum? Kedua, mengisi formulir oleh pemohon untuk diserahkan kepada Menkumham. Ketiga, melampirkan dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang berlaku. Keempat, pemohon akan diberikan tanggal penerimaan jika kelengkapan telah terpenuhi. Dan Menkumham akan mengumumkan permohonan merek dalam berita resmi merek selama 2 bulan. Kelima, jika lolos pemeriksaan substantif, merek akan resmi terdaftar dengan bukti diterbitkannya sertifikat merek oleh Menkumham. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh kasus terkait hak merek yang bersumber dari artikel di website hukumonline.com, di mana Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencoret merek cap kaki 3 setelah dikabulkannya gugatan yang diajukan oleh warga negara Inggris yang bernama Rachel Finch terkait merek cap kaki 3 milik Menkendrak kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dari hasil sidang tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk membatalkan seluruh sertifikat terkait merek tersebut dan juga memerintahkan BPOM untuk menarik seluruh peredaran produk cap kaki 3. Diketahui bahwa gugatan tersebut diajukan dengan alasan penggunaan merek cap kaki 3 menyerupai simbol pokok dari negara Isle of Man yang merupakan negara Racial Fins. Argumen tersebut juga diperkuat dengan mengacu pada TRIPS Agreement pasal 3 ayat 1 dan 4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bisa kalian terima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.